Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Amin. Amin. Dia Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
Haleluya Yesus. Jesus. Jesus. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Kau melawat kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun yang kami rasakan dalam hidup kami, kami percaya Kau selalu turut bekerja Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Yesus, karena Engkau selalu hadir bagi kami. Ketika kami membutuhkan Engkau Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Kau hadir di sini, lawan kami. Besar setiamu Tuhan. Haleluya. Jisandara barabarabashi. Hiandara barabaso. Hiandara barabasi. Hiandara barabarabase. Uriala barabarabasi. Haleluya Yesus. Kau ajaib, Kau mulia, ajaib kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Iandara barabarabasando. Iandara barabase. Iandara barabaso. Iandara barabasi. Kami rindu Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus ajaib.
meyakini Tuhan bahwa di tengah badai hidup Engkau ada Tuhan. Jesus. Dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kasih tengah badai, Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenangan, Kau pertolongan dan Kau pertolongan kami Tuhan. Dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, saudaraku, kita bisa datang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan di mana juga sudah berada, dan saya percaya bahwa Tuhan sentiasa menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa buat uang persembahan yang kita akan berikan sebentar secara online ataupun melalui aplikasi Bus yang tertera di dalam screen kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Ini waktunya, kesempatan kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang memberi kepada Engkau pada pagi hari ini. Dan juga firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Engkau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami sampaikan akan bisa kami mengerti lewat Roh Kudus-Mu, untuk kami bisa membangun iman kami di dalam perkataan, setiap perkataan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang simak dalam Tuhan, kita masih lagi berbicara tentang Nuh. Berbicara tentang bagaimana Tuhan menghukum bumi pada waktu zaman Nuh, dan di bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh, dan bagaimana Tuhan menyatakan perjanjian kepada Nuh. Saudara yang simak dalam Tuhan, setelah air bah, Tuhan membuat satu perjanjian yang baru dengan Nuh dan keturunannya. Dan juga melalui Nuh, perjanjian itu telah diperbaharui dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, melalui kematiannya dan kebangkitannya, melalui darahnya, darah perjanjiannya, yang menjadikan kita anak-anak Allah dan memberikan kita segalanya untuk kita bisa masuk ke dalam apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar satu perjanjian yang Tuhan nyatakan lewat apa yang Dia telah lakukan dari zaman Nuh sehingga kita pada hari ini. Saudara yang simak dalam Tuhan, kita baca dulu saudaraku dalam Kejadian 8 ayat 18 hingga yang ke-19. Kejadian 8, 18 hingga yang ke-19. Firman Tuhan demikian, bunyinya demikian, ayat yang ke-18. Maka keluarlah Nuh beserta anak-anaknya, istrinya dan para menantu perempuannya, seterusnya keluar pula dari bahtera itu menurut jenis segala hewan liar, segala binatang melata di bumi. Lalu Nuh mendirikan sebuah mezbah, yaitu tempat persembahan korban bakaran kepada Tuhan.
Maka dia mengambil berapa ekor daripada setiap binatang yang halal dan daripada setiap jenis burung yang halal, lalu dipersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kejadian 8:21 hingga yang ke-22. Tuhan menghidu persembahan yang harum itu, maka berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan melaknati bumi ini lagi atas sebab kemungkaran manusia. Biarpun dari kecil lagi ada sifat durjana dalam hati manusia, aku tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih wujud, tidak akan putus bertali arus musim menabur dan menuai, musim menuai, sejuk, panas, musim kemarau, dan musim hujan, serta siang dan malam. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada Nuh setelah Nuh mempersembahkan korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Setelah Nuh keluar dari Batra bersama dengan istri dan anak-anaknya dan menantu perempuannya, saudaraku, Nuh mengambil binatang yang halal dan burung untuk dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran, dan aroma persembahan itu membawa satu keharuman dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berjanji dalam hatinya, berfirman, aku tidak akan melaknati bumi lagi. Walaupun dari kecil sudah ada sifat kejahatan ataupun sifat durjana dalam hati manusia. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, setelah Nuh, kita tahu bahwa setelah Nuh mengambil korban bakaran, dia mengambil binatang lalu dikorbankan, dan ketika dia mengorbankan korban itu, dia membakar habis semua korban itu. Saudaraku, wangian itu berkenan di mata Tuhan, korban itu berkenan di mata Tuhan dan di dalam hati Tuhan. Tuhan berkata bahwa dia tidak akan menghukum lagi bumi. Malah Tuhan mengatakan bahwa dia akan, bumi tidak putus bertali arus musim menabur, musim menuai, sejuk, panas, musim kemarau, dan musim hujan serta siang dan malam. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan janjikan setelah Nuh membuat persembahan korban bakaran di hadapan Tuhan bersama dengan keluarganya, sehingga Tuhan berkenan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, korban bakaran adalah satu yang sangat berharga bagi Tuhan karena ia membawa aroma yang harum kepadanya. Maka itu yang dilakukan Nuh, dan Nuh membangun satu mezbah korban bakaran dan mempersembahkan korban bakaran itu seisi keluarganya setelah perintah berkurung. Setelah Nuh keluar daripada Batra. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan yang saya kasihi, pada waktu ini kita juga mengalami hal yang sama seperti Nuh yang kita telah bicarakan pada minggu lalu, bahwa di dalam MCO kita berada dalam Batra, kita berada di dalam rumah kita, dan kita mengurungkan diri di dalam rumah. Dan akhirnya saudaraku, ramai orang-orang yang percaya Tuhan kembali membuat mezbah korban, mezbah doa di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga. Inilah satu mezbah yang sebenarnya membawa satu aroma, suatu mezbah dupa yang harum di hadirat Tuhan. Ketika saudara dan saudari dan sekeluarga, seisi keluarga, saudara seisi rumah datang di hadapan Tuhan, saudara membawa korban bakaran ataupun korban yang harum di hadapan Tuhan, mendirikan mezbah bersama keluarga, saudaraku. Dan ini menyebabkan saudara mengalami hal yang baru di dalam gereja kita. Kita juga mengadakan perjamuan kudus bersama-sama dengan keluarga kita yang tidak pernah kita lakukan. Kita lakukannya setiap bulan. Ada yang melakukan 2 minggu sekali. Kita bersama-sama dengan keluarga kita membangunkan mezbah doa di rumah kita, sehingga membawa satu keharuman yang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Jadi kita sangat bersyukur. Lewat MCO, ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam keluarga kita. Kita mulai menyadari bahwa kita perlukan Tuhan. Hidup manusia rapuh, makanya kita perlu mezbah korban di hadapan Tuhan. Ini sangat penting, saudaraku. Karena itu akan menyenangkan Tuhan. Sehingga kita bisa masuk ke dalam apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita baca, saudaraku, di dalam 2 Tawarik 7:13-16, 2 Tawarik 7:13-16, bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan di dalam mezbah kita.
mesbah keluarga kita. Kita baca dalam 2 Tawarik 7:13-16 tadi. Jika ku tutup langit sehingga tidak ada hujan, jika ku perintahkan belalang melahap hasil bumi, dan jika ku lepaskan wabak penyakit di antara umatku, lalu umatku yang dipanggil atas namaku merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, dan berpaling daripada jalan mereka yang jahat, maka aku, kata Tuhan, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku siap mendengar doa yang dipanjatkan di tempat ini. Saya ulangi, dipanjatkan di tempat ini. Aku telah memilih dan menyucikan bait ini, supaya namaku tinggal di sana untuk selama-lamanya. Mataku dan hatiku akan ada di sana sepanjang masa. Ketika saudara mendirikan mesbah korban, mesbah doa, bersama-sama saudara, bersama-sama keluarga saudara, datanglah dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Jangan datang dengan kita tahu segala-galanya, tetapi kita perlu merendahkan diri. Kita tahu bahwa kita datang di hadapan Tuhan, kita sedang mempersembahkan korban, persembahan, doa kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita membawa hati kita di hadapan Tuhan, ketundukan kita di hadapan Tuhan, kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah datang dengan kesombongan yang ada. Jangan pernah datang asal datang di hadirat Tuhan. Kita perlu mempersiapkan diri supaya kita datang merendahkan diri dan tidak datang kepada Tuhan dan saudara memberitahu Tuhan bahwa saudara tahu segala-galanya daripada Tuhan. Saudaraku, kita perlu bersikap lemah lembut dan peka kepada Tuhan, dan jangan keraskan hatimu di hadapan Tuhan supaya Roh Kudus bisa bekerja di dalam saudara menyembah Tuhan, membangunkan mesbahmu di hadapan Tuhan bersama keluarga, seperti yang dilakukan oleh Nuh yang begitu bersyukur sekali yang telah diselamatkan daripada air bah ataupun banjir yang besar. Saudaraku, tujuan kita datang membawa mesbah, kita datang dengan mesbah keluarga kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita lakukan di rumah, di dalam bilik atau di mana saja. Sebagai sebuah keluarga di dalam Tuhan. Datanglah dengan tujuan mencari wajah Tuhan. Adanya keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan. Dan siap mendengar dan terima perintah Tuhan. Saudaraku, mencari wajah Tuhan sehingga kita benar-benar masuk ke dalam hadirat Allah, masuk ke dalam kemuliaannya, sehingga kita dapat membangun hubungan dengan Tuhan dan mengerti hati Tuhan. Kita perlu mencari wajah Tuhan. Tujuannya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin bicarakan buat saudara dan saya. Kita datang, tidak hanya datang menyatakan doa-doa saudara, masalah saudara, apa yang saudara minta, apa yang saudara mau kasih tahu Tuhan. Saudaraku, itu lebih daripada itu. Kita datang, kita mau mendengarkan dari Tuhan. Ramai orang Kristen datang ramai orang Kristen mereka beribadah kepada Tuhan. Namun mereka datang memberitahu Tuhan apa yang dia mau. Tapi tidak pernah datang untuk mencari wajah Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saudara yang simak dalam Tuhan. Ini sangat penting. Kita tidak hanya datang untuk menyatakan bahan doa kita, tapi kita datang berdoa dan minta Tuhan berikan hikmat bagaimana kita berdiri teguh, bagaimana kita bisa menghadapi badai yang datang dalam hidup kita. Amin saudaraku, ini sangat penting. Datanglah dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan datang dengan kekuatanmu dan datang dengan hal-hal yang lain yang ada dalam hatimu, di mana hal itu menjadi berhala bagimu. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, ketika kita datang dalam hadirat Tuhan bersama dengan keluarga kita, jangan datang kepada Tuhan dengan mendua hati, karena kita tidak dapat fokus dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kedua, jangan datang dengan rasa diri benar, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita datang dengan mengandalkan kekuatan diri dan tidak lagi datang dengan kekuatan Tuhan. Amin. Jadi ramai orang Kristen masuk ke dalam hadirat Tuhan, mereka masuk dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka rasa diri benar, mereka datang sekadar untuk melaksanakan tanggung jawab agama. Lebih dari itu saudaraku, kita datang, benar-benar datang mengandalkan Tuhan. Bukan datang dengan kekuatan saudara, dan itu akan menjadi berhala saudara. Ataupun saudara pada masa yang sama, saudara menyembah Tuhan
Dan pada masa yang sama saudara juga menyembah hal-hal yang lain yang menarik perhatianmu di dunia ini. Sehingga saudara hilang fokus terhadap Tuhan. Ini yang menjadi berhala kepada kehidupan saudara. Saudara berharap kepada Tuhan, pada yang masa yang sama saudara juga mengharapkan hal-hal yang lain yang bisa menolong saudara. Jadi saudaraku, janganlah datang dengan kekuatanmu di dalam mezbah doa kita di hadapan Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hati. Dan kita perlu tahu bahwa kita perlu datang dan berdoa di dalam keluarga kita di mana saja kita berada. Dan satu lagi yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita, bahwa berkumpullah di tempat yang Tuhan khususkan untuk kita berdoa. Damai ke-15 mengatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku siap mendengar doa yang dipanjatkan di tempat ini. Amin. Yang dipanjatkan di tempat ini. Ayat ke-16, aku telah memilih dan menyucikan bait ini, supaya namaku tinggal di sana untuk selama-lamanya, mataku dan hatiku akan ada di sana sepanjang masa. Maksudnya apa saudaraku? Kita juga membangunkan, sangat penting, bukan saja membangunkan mezbah keluarga kita, tetapi kita juga membangunkan mezbah bersama-sama jemaat Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan, di bait Allah. Amin. Tidak cukup kita hanya membangunkan mezbah di rumah kita masing-masing. Kita juga perlu membangunkan mezbah di rumah Tuhan. Di tempat yang Tuhan pilih, tempat yang khusus. Di mana tempat yang khusus? Di gereja, di bait Allah. Datanglah menyembah Tuhan bersama-sama. Sehingga kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah dan membawa korban yang harum dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat yang ada dalam rumah Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting. Kita perlu berkumpul di tempat yang khusus yang Tuhan telah tetapkan untuk kita mencari wajah Tuhan. Gereja adalah tempat yang khusus untuk kita berdoa bersama-sama. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau memulihkan tanah kita dan memberkati kita untuk menjadikan tanah yang berhasil dan diberikan kepada kita untuk menyatakan perjanjian Tuhan. Maksudnya apa saudaraku? Tuhan mau memberkati saudara dan saudari di tanah di mana Tuhan letakkan saudara. Tetapi Tuhan mau saudara juga ada mezbah keluarga dan mezbah bersama-sama jemaat yang lain. Ini sangat penting saudaraku. Karena di dalam perjanjian Tuhan dengan manusia itu, dengan Nuh, Tuhan telah memberikan otoritas kepada manusia untuk memerintah dan berkuasa di bumi. Setelah kita mengerti bahwa betapa pentingnya mezbah doa itu dan berkenan di hadirat Tuhan. Dan di situ juga kita mengerti bahwa bukan saja Tuhan berkenan ke atas mezbah yang kita naikkan ke hadirat Tuhan, tetapi Tuhan juga berkenan untuk memberikan saudara otoritas, kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kejadian 9 ayat yang pertama hingga yang kedua. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah ramailah dan penuhilah bumi. Ayat yang kedua, setiap makhluk yang hidup dan setiap burung di udara akan berasa takut dan gentar terhadap kamu. Segala yang merayap di tanah dan segala ikan di laut berada dalam kekuasaanmu. Maksudnya apa saudaraku? Ada otoritas yang diberikan kepada Nuh setelah air bah, setelah Nuh mempersembahkan korban bakaran. Nuh menyadari bahwa Tuhan memberikan otoritas terhadap segala makhluk yang hidup di bumi ketika itu saudaraku. Jadi mari kita memakai otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kita setelah kita melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan. Setelah kita membawa korban yang harum di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa tidak cukup hanya berdoa. Tidak cukup menyenangkan hati Tuhan di dalam persembahan yang harum. Di dalam keluargamu, dalam jemaat. Tetapi Tuhan juga mau menyadari kepada kita bahwa ada tanggung jawab yang besar yang kita perlu kerjakan keluar. Yaitu menjalankan keluar otoritas yang Tuhan berikan kepadamu untuk memerintah menjadi pengaruh. Di mana Tuhan letakkan engkau di tengah-tengah gelombang badai yang besar ini. Saudara yang seiman dalam Tuhan. Dengan otoritas Tuhan, kita dapat menjalankan keluar panggilan kita. Dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, yang dapat membuat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam situasi kita, di dalam setiap apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mempengaruhi dunia, sehingga kita bisa membawa
otoritas Tuhan dan kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Tuhan mau dengan otoritas yang ada dalam hidupmu sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita sama-sama menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah gelombang badai yang datang dalam hidup kita. Sehingga ada jawaban-jawaban yang pasti kepada dunia terhadap masalah dan problem di atas apa yang mereka hadapi. Karena saudara dan saya juga menghadapi hal yang sama seperti mereka. Tetapi kelebihannya saudara punya otoritas untuk menghadapi setiap situasi dalam kehidupan saudara. Jadi sangat penting saudaraku. Bukan saja berdoa, bukan saja menyampaikan, membuat mesbah doa di keluarga, di dalam gereja kita menyembah Tuhan bersama-sama. Tetapi menjalankan keluar otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi saudaraku, Tuhan telah membuat perjanjian ini untuk kita memerintah bersama-sama di bumi. Perjanjian yang Tuhan lakukan dengan kita telah memberikan otoritasnya untuk memerintah saudaraku. Mari kita baca dalam Mazmur 8 ayat yang ke-5 hingga yang ke-6. Tentang otoritas, tentang kuasa, tentang kedudukan saudara sebagai anak Tuhan. Dan saudara mesti menyadari ini untuk kita bisa menyatakan otoritas Tuhan di muka bumi ini. Bekerja, melakukan hal yang luar biasa di mata Tuhan. Mazmur 8, 6, 5 hingga 6. Firman Tuhan bunyi sedemikian. Engkau telah menjadikan rendah sedikit daripada yang ilahi dan memakotakannya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau telah memberinya kuasa atas seluruh ciptaanmu. Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Mazmur mengatakan bahwa engkau telah menjadikannya manusia, saudara dan saya dijadikannya sedikit rendah sedikit daripada ilahi. Maksudnya apa? Saudara dijadikan lebih rendah sedikit daripada Allah. Amin. Engkau diberikan kuasa di atas segala ciptaan maha kuasa kita. Ciptaan Allah yang menciptakan segala langit, kita diberikan kuasa. Kedudukan kita lebih rendah sedikit daripada Allah menurut firman Tuhan. Dan kita diberikan kuasa menaklukkan segala di bawah kaki kita. Ini dia saudaraku, dengan otoritas yang Tuhan berikan, Tuhan mau kita membawa transformasi masuk ke dalam komunitas kita. Amin saudaraku. Saudara harus mengerti kedudukan saudara. Mengerti bahwa saudara adalah anak raja. Saudara punya otoritas, saudara adalah anak Tuhan. Tuhan tidak mau kita sebagai manusia mati sebagai manusia biasa. Walaupun saudara memiliki kedudukan di bumi ini, saudara mati dengan kedudukan yang ada di dunia ini. Maksudnya apa saudaraku? Kita mengerti bahwa Tuhan memberikan kita otoritas sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah. Lebih tinggi, lebih rendah sedikit daripada ilahi. Tuhan mau kita mengerti bahwa Tuhan mau kita menjalankan keluar fungsi kita sebagai anak Allah. Sehingga kita membawa transformasi. Karena saudara dan saya sekarang ini berada di dalam dunia. Dan dunia penuh dengan kejahatan, dunia penuh dengan kegelapan. Dan kita perlu melakukan pekerjaan Tuhan dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mazmur 82 ayat yang ke-5 hingga yang ke-7 mengatakan, Mazmur 82 5 hingga 7, mereka tidak tahu dan tidak mengerti. Mereka merayau dalam kegelapan, semua asas bumi sudah goncang. Aku berkata, kamu ialah Tuhan. Dalam kurungan kecil, dalam perkataan Tuhan huruf kecil, aku berkata kamu ialah Tuhan. Dan kesemua kamu ialah anak yang maha tinggi. Tetapi kamu akan mati seperti manusia dan jatuh seperti seorang anak raja. Maksudnya apa saudaraku? Tuhan tidak mau kehidupan kita ini mati sia-sia. Yang tidak mengenali identitas saudara dan tidak mengerti bahwa saudara punya otoritas. Karena saudara dan saya sedang berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita perlu membawa terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan ini. Karena asas bumi ini telah goncang. Jangan kita berjalan di dalam kegelapan dan tidak menyadari siapa otoritas, siapa saudara, apa identitas saudara di hadapan Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita mesti mengerti kita perlu mempengaruhi bumi ini. Jika tidak, musuhlah yang akan melakukannya jika kita tidak bertindak sebagai garam dan terang dunia. Karena ramai manusia, anak Tuhan,
Mereka tidak tahu siapa diri mereka dan tidak menggunakan otoritas dari Tuhan dalam panggilannya. Mereka sepertinya firman Tuhan mengatakan merayau-rayau dalam kegelapan dan akan mati sebagai anak manusia. Walaupun hakikatnya mereka adalah anak Allah. Ataupun kedudukan mereka lebih rendah daripada Tuhan. Dalam Mazmur berkatakan Tuhan. Dan ini saudaraku membuat kita tidak bisa melakukan keluar walaupun kita memiliki otoritas ini. Jika kita tidak mengerti hidup kita saudaraku, kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saudaraku, ini kita perlu mengerti bahwa kita harus bertindak mengerjakan keluar panggilan kita dalam Tuhan. Saudaraku yang simak dalam Tuhan, hari ini sebagai umat manusia, sebagai anak Allah, kita mengerti bahwa kedatangan Yesus ke dunia 2000 tahun yang lalu memperbaharui perjanjiannya dari generasi pada waktu itu sampai kepada generasi kita. Perjanjian Tuhan itu dipanjangkan daripada Nuh melalui Yesus dan kepada generasi kita. Amin saudaraku, ini sangat penting. Jadi kalau kita baca Kejadian 8, pasal yang Kejadian 9, pasal yang ke-8 hingga yang 11, firman Tuhan mengatakan, lalu Allah berfirman lagi kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang ada bersama-samanya, sesungguhnya aku menetapkan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu kelak. Firman Tuhan mengatakan, aku menetapkan perjanjianku dengan kamu dan keturunanku kelak. Ayat ke-10, dengan semua makhluk bernyawa yang ada bersama-samamu, termasuk segala burung, haiwan, ternakan, dan segala jenis haiwan yang ada bersama-samamu, semua keluar dari batra, yaitu segala makhluk yang hidup di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu. Tidak akan berlaku lagi kejadian ke semua makhluk dilenyapkan oleh air banjir. Dan tidak akan berlaku lagi banjir dan memusnahkan bumi. Ya saudaraku, perjanjian ini terus menerus dari zaman, daripada keturunan Nuh sampai pada Yesus lahir ke dunia, sampai Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga naik ke sorga. Dan perjanjian ini dilakukannya dengan darah Kristus. Keselamatan diberikan buat saudara dan saya. Kemenangan diberikan buat saudara dan saya. Kalau kita baca saudaraku dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-20 hingga yang ke-22. 1 Petrus pasal 3 20 ayat yang ke-22. Firman Tuhan mengatakan seperti demikian. Roh itu tidak taat akan Allah yang menantikan mereka dengan sabar sepanjang masa Nuh membina bateranya. Hanya 8 orang menaiki batera itu dan diselamatkan melalui air bah. Air bah itu melambangkan baptisan yang sekarang menyelamatkan kita. Baptisan bukan membersihkan kotoran badan, tetapi sambutan hati nurani yang bersih terhadap Allah melalui pembangkitan Yesus Kristus daripada kematian. Dia telah pergi ke sorga dan sekarang berada di kanan Allah. Para malaikat, penguasa dan penyembah telah diletakkan di bawahnya. Amin. Jadi saudaraku, apa perjanjian Tuhan atas kehidupan saudara dan saya setelah Yesus datang ke dunia ini dan mati dan bangkit ke sorga? Apa perjanjiannya saudaraku? Yang pertama, perjanjian akan keselamatan. Sama seperti Nuh. Kehidupan mereka terselamat daripada air bah. Namun diselamatkan dari kematian. Diselamatkan daripada penghukuman. Saudara dan saya diselamatkan dari apa saudaraku? Dari penghukuman yang kekal. Ini dia. Perjanjian akan keselamatan. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perjanjian ini telah dimeteraikan dalam hidup saudara. Dengan darah Kristus. Di mana saudara menerima keselamatan yang kekal. Dan bukan lagi penghukuman yang kekal. Sama seperti di zaman Nuh. Mereka dihukum. Dan mereka mengalami dan semuanya mengalami kematian. Karena hukum dosa adalah maut. Dan setelah Yesus datang, dia menganugerahkan kasih karunia-Nya. Bukan hasil usaha saudara, tapi memberikan keselamatan secara percuma. Kita menerima dia sebagai Tuhan dan Selamat. Dan menerima baptisan, tanda pertobatan kepadanya. Dan menerima keselamatan dari Tuhan. Ini dia perjanjian. Pada waktu zaman Nuh, saudaraku, kalau kita lihat, hanya 8 orang yang mendapat kasih karunia Tuhan diselamatkan. Tetapi pada hari ini, jutaan ribuan manusia menerima keselamatan. Setiap mereka yang memanggil dan berseru nama Tuhan
akan diselamatkan lewat perjanjian darah Yesus. Dia membebaskan saudara dari kutuk dosa setelah dan menyelamatkan saudara lewat kebangkitannya. Ketika kita percaya, darahnya menyucikan dosa saudara. Sehingga saudara terlepas daripada kutuk hukum dosa. Dan keselamatan menjadi bagian daripada saudara. Ini dia perjanjian keselamatan. Amin saudaraku. Saudara akan terlepas daripada penghukuman yang kekal, tetapi menerima keselamatan yang kekal. 1 Petrus 3 ayat 2 mengatakan, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-21 mengatakan, air bah itu melambangkan baptisan yang sekarang menyelamatkan kita. Baptisan bukan membersihkan kotoran badan, tetapi sambutan hati nurani yang bersih terhadap Allah melalui pembangkitan Yesus Kristus daripada kematian. Maksudnya saudara apa? Kita telah diselamatkan lewat baptisan dan juga melalui darah Yesus hati nurani kita disucikan. Kehidupan pribadi kita, hati kita disucikan karena perjanjian itu. Dari perjanjian keselamatan, percikan darah anak domba menyelamatkan saudara. Ibrani 9, 14 hingga yang ke-15 mengatakan, lebih-lebih lagilah darah Kristus melalui roh kekal mempersembahkan dirinya tanpa celah kepada Allah, menyucikan hati nuranimu daripada perbuatan yang mati, supaya kamu dapat beribadat kepada Allah yang hidup. Itulah sebabnya dia menjadi pengantara bagi perjanjian baru melalui dengan baik-baik melalui kematian. Untuk apa saudaraku? Untuk menebus kesalahan di bawah perjanjian yang pertama. Supaya mereka yang dipanggil dapat menerima janji warisan yang kekal. Kita sangat bersyukur darah Yesus menyucikan setiap hati kita supaya kita berjalan dalam perjanjiannya. Melalui kematian dan darahnya membuat kita bisa masuk dan datang beribadah kepada Tuhan. Datang membawa korban persembahan di hadapan Tuhan. Mesbah keluarga kita. Bersama-sama jemaat. Karena kita telah disucikan oleh darah Kristus. Diselamatkan dan kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Dan kita bisa melayani sang raja kita. Sebagai status kita sebagai anak Allah. Saudara yang seiman dalam Tuhan. Lewat darah Kristus, lewat darah perjanjiannya. Saudara dan saya memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Dalam Ibrani 9:14 mengatakan, lebih-lebih lagilah darah Kristus yang melalui roh yang kekal mempersembahkan dirinya tanpa celah kepada Allah, menyucikan hati nuranimu daripada perbuatan yang mati supaya kamu dapat beribadat kepada Allah yang hidup. 1 Petrus 3:2 mengatakan, dia telah pergi ke sorga dan sekarang berada di kanan Allah. Para malaikat penguasa dan pemerintah telah diletakkan di bawahnya. Amin. Maksudnya apa saudaraku? Kita sangat bersyukur lewat perjanjian darah Kristus yang telah diselesaikan, yang telah diselesaikannya di atas kayu salib. Finish, selesai. Di mana saudara telah masuk ke dalam perjanjian keselamatan. Saudara tidak lagi berada di dalam penghukuman yang kekal. Kematian selama-lamanya. Tapi saudara masuk ke dalam satu perjanjian di mana saudara menerima keselamatan lewat percikan darah Kristus. Darah perjanjian itu membuat saudara bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, bisa mengalami Tuhan, mengalami otoritas yang Tuhan percayakan kepadamu. Engkau bisa melayani Tuhan dengan otoritas sebagai statusmu anak-anak Allah yang luar biasa, yang lebih rendah sedikit daripada Allah. Itulah saudara. Yang bisa mengerjakan keluar hal-hal yang luar biasa dengan otoritas yang Tuhan telah percayakan. Janji keselamatan. Dulu manusia zaman Nuh hanya diselamatkan 8 orang. Karena mereka berlaku saleh di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini saudara, setiap orang yang berseru dengan nama Tuhan. Dan itu diselamatkan dan masuk ke dalam perjanjian darah Kristus. Dan saudara bisa menyembah Tuhan. Melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan saudara menerima keselamatan. Upah saudara adalah keselamatan. Ketika kita bisa masuk ke dalam perjanjian Tuhan, kita masuk ke dalam keselamatan, kita masuk di dalam kuasa dan otoritas Tuhan sebagai anak-anak Allah yang hidup dan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah badai yang sedang bergelora dalam kehidupan manusia pada saat ini. Amin saudaraku, ini dia. Kita sangat bersyukur karena perjanjian itu datang dalam hidup kita. Bukan karena usaha saudara, bukan karena gagah dan kuat saudara, tetapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup manusia. Sehingga saudara masuk ke dalam perjanjian kehidupan yang kekal, diselamatkan daripada penghukuman dosa. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang luar biasa, yang bisa melayani Tuhan
dengan bebas. Bisa melayani Tuhan dengan anugerah dan kuasa yang Tuhan berikan kepadamu. Ini dia, kita perlu terus berdoa, adakan mesbah keluarga, adakan mesbah dalam gereja. Mengucap syukurlah dengan apa yang Tuhan telah lakukan, pengorbanannya di atas kayu salib sebagai pengorbanan yang begitu mahal sekali, sehingga saudara dibebaskan daripada kutuk dosa, sehingga saudara bisa masuk ke dalam perjanjian Tuhan dan melayani Dia sampai kehidupan saudara menjadi kehidupan yang sangat-sangat luar biasa di mata Tuhan. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini, Engkau menyatakan perjanjian-Mu kepada Nuh, bahwa Engkau tidak akan menghukum bumi lagi. Engkau juga memberkati bumi dengan 4 musim. Engkau juga berkenan kepada persembahan yang dinaikkan oleh Nuh dan keluarganya. Pada hari ini Tuhan, kami juga mau belajar seperti Nuh. Ketika kami mengalami badai, dan Engkau menyelamatkan kami dari badai ini Tuhan. Kami juga mau belajar membangun mesbah keluarga kami. Membawa keluarga kami untuk mempersembahkan korban yang harum di mata Tuhan. Sehingga menyenangkan hati Tuhan. Ini yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, mesbah keluarga. Bukan itu saja, Engkau juga memberikan tempat yang khusus untuk kami membawa persembahan itu Tuhan. Yaitu di rumah Tuhan bersama-sama jemaat yang lain. Kami perlu juga membawa persembahan yang khusus, penyembahan yang khusus di rumah Tuhan setiap minggu. Sehingga membawa harum dalam hadirat Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, setelah Nuh, keselamatan datang kepada umat manusia melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan membuat perjanjian yang baru di mana setiap orang yang berseru akan diselamatkan. Dan masuk ke dalam perjanjian keselamatan yang Engkau berikan kepada manusia. Bukan hasil usaha kami, tetapi itu karena anugerah dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kami yang hidup di akhir-akhir waktu ini. Kami melayani Tuhan dengan otoritas yang Kau berikan buat kami. Kepercayaan yang Kau berikan buat kami. Status kedudukan kami sebagai anak Allah. Kami perlu menjadi garam dan terang dunia. Jika kami tidak bertindak keluar Tuhan, kami percaya bahwa iblis akan menguasai bumi ini. Oleh itu kami perlu bangkit sebagai garam dan terang dunia. Menggunakan otoritas kami untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Sehingga kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati umat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang resah hatinya Engkau hiburkan. Dalam keadaan yang tidak menentu Tuhan, Engkau juga jamah hati mereka. Dan sejahtera Tuhan hadir dalam hidup keluarga kami yang ada di rumah yang melihat live ini. Buat teman-teman kami yang hidup yang melihat live ini, Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu serahkan firman Tuhan yang telah kami dengar, telah selesai ini di dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.